Waalaikumsalam. Bismillah, walhamdulillah, wabihi nasta'in ala umri dunya waddin. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah. Tidak ada cinta yang paling indah kecuali kecintaan kita kepada Allah, dan tidak ada cinta yang paling sempurna kecuali kecintaan Allah kepada kita. Cinta yang tertanam kokoh dalam relung kalbu, yang melahirkan rasa rindu, yang hadir di setiap waktu. Cinta yang dibalas dengan cinta Allah sampai akhir waktu. Cinta yang tidak pernah jemu hanya kepada Rasulku, rindu yang selalu ingin bertemu dengan Rasulku di setiap malamku. Semoga kita mendapat syafaatnya untukku dan untukmu. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimah rahimahumullah. Ada sebuah ungkapan mengatakan, menyakiti satu kaum muslim sama dengan menyakiti kaum muslim yang lain, dan menyayangi satu kaum muslim sama dengan menyayangi kaum muslim yang lain. Dari ungkapan di atas jelas bahwa kita sebagai kaum muslim harus saling menyayangi dan jangan menyakitinya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tashimu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Oleh sebab itu, perbaikilah antara kedua saudaramu itu, dan takutlah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Bahkan dalam kitab Sahih Bukhari, Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhib li akhihi ma yuhibbu nafsi. Tidak sempurna keimanan seseorang di antara kalian sehingga dia menyayangi temannya sendiri sebagaimana dia menyayangi dirinya sendiri. Begitu pentingnya kita berkasih sayang, karena dengan kasih sayang akan terjadi kebersamaan tanpa ada permusuhan, akan ada kedamaian tanpa ada kerusuhan, akan terjadi ketentraman tanpa ada kekacauan, saling menjunjung kebersamaan tanpa adanya perbedaan. Tapi hadirin, realita zaman sekarang seakan-akan manusia saling menebar kebencian, saling menyalahkan, saling menghancurkan, saling menjelek-jelekan, dan saling menghancurkan. Bukankah kita berada dalam satu kesatuan negara Republik Indonesia yang harus menjunjung kebersamaan di atas keberagaman? Bukankah kita dilahirkan di tanah yang sama dalam keadaan alam yang kaya raya? Berarti tidak ada alasan untuk kita untuk tidak saling menjaga dan saling berlomba dan berkarya demi negara Indonesia dan agama yang mulia. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 103, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian di jalan Allah dan berkasih sayang, dan janganlah kalian bercerai-berai dan saling membenci. Contohnya baginda Nabi Muhammad yang mampu menyatukan umat dari zaman ke zaman, berubah lawan menjadi kawan, membawa keadilan dan suri tauladan, menebar senyuman dan kejujuran, menghiasi umat dengan penuh kedamaian, sehingga agama Islam menjadi
Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, teman-teman yang berbahagia, pada masa sekarang ini banyak anak-anak yang membangkang dan tidak hormat pada orang tua, terutama ibunya, betul? Mereka selalu berkata kasar, acuh tak acuh, dan menyakiti perasaan ibunya tanpa merasa bahwa itu adalah suatu dosa. Lihat betapa banyak para ibu yang tergores hatinya, terluka perasaannya, bahkan sampai mencucurkan air mata karena ucapan, sikap, dan perbuatan anak-anaknya. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin yang berbahagia, ibu adalah seorang wanita yang mengandung, melahirkan, mengasuh, dan membesarkan anak-anaknya dengan penuh cinta dan kasih sayang. Seorang ibu merupakan sosok wanita yang berjasa dalam hidup kita. Jasa terbesar dari seorang ibu adalah pengorbanan dan penderitaan ketika mengandung dan melahirkan anak-anaknya. Sebagaimana yang tersirat dalam surat Luqman ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini aniskurli wali walidayhi illayyal masyir. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyampainya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu, hanya aku engkau kembali. Oleh karena itu hadirin, siapapun, kapanpun, dimanapun, dan keadaan bagaimanapun, kita wajib berbakti kepadanya. Caranya lemah lembut dalam bertutur kata, sayangi dia seperti dia menyayangi kita. Muliakan ketinggian derajatnya, dengar dan patuhilah segala nasihatnya. Ingatlah akan jasa-jasa pengorbanannya, dan awas jangan pernah katakan kepadanya. Sekali saja ucapan, sikap, dan perbuatan kita sampai menggoreskan luka di hatinya, berarti kita telah menyemaikan bibit-bibit kedurhakaan kepadanya. Coba bayangkan, selama 9 bulan lebih, seorang ibu merasakan sakit dan beratnya mengandung. Lagi tidur misalnya, miring ke kanan, salah, miring ke kiri, susah, terlentang, sakit, tenggerak. Apabila saatnya sang ibu melahirkan, mempertaruhkan nyawanya antara hidup dan mati. Hadirin, itu baru sebagian jasa ibu yang tak dapat dipaparkan. Dalam durasi waktu yang sangat singkat ini, yang jelas sebagai seorang anak, kita wajib memuliakan ibu kita. Tapi bapak-bapak jangan iri dulu, ada bapak-bapak yang iri. Seorang ayah juga wajib dimuliakan, tapi kapasitasnya beda dengan seorang ibu. Derajat seorang ibu untuk dimuliakan lebih tinggi 3 tingkat dibanding ayah. Sebagaimana yang diterangkan dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ada seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah, siapa yang paling utama untuk dimuliakan? Rasulullah berjawab, ibumu, lalu ayahmu. Wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan,
syukronillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Quran Surah Isra ayat 23. Bapak dan Ibu yang kami hormati, para santri yang kami sayangi, jumpa lagi dengan kami yang ikut tampil di Akhirul Syahid. Berbicara mengenai kebahagiaan, manusia dilahirkan ke dunia ini capek sampai manusia jatuh bangun, kepala dijadikan kaki, lutut dijadikan hidung, hidung dijadikan lutut, sampai keringat bercucuran, banting tulang peras keringat. Manusia hanya merebutkan dua kebahagiaan. Yang pertama, manusia ingin bahagia di dunia, dan yang kedua, manusia ingin bahagia di akhir. Petani ingin bahagia dengan taninya, pedagang ingin bahagia dengan dagangannya, dan santri ingin bahagia dengan pesantren. Kebahagiaan di dunia tidak diukur dengan harta dan jabatan. Belum tentu orang yang suka pakai dasi makannya 5 porsi, 2 bodyguard selalu di sisi, punya puluhan mebel kursi, rumahnya gedung teralis besi, catnya warna terasi. Hadirin hadirat, belum tentu orang yang punya jabatan tinggi hidupnya dijamin bahagia. Pengedar narkoba belum selesai, datang pembegal motor. Pembegal motor belum dibasmi, datang pembuat beras plastik. Ditambah lagi musibah di mana-mana, longsor di Cianjur, banjir di Jakarta, tsunami di Mentawai, meletus gunung Merapi. Tapi kenapa santri bisa tidur sambil berdiri, tukang beca bisa tidur di becaknya? Ini membuktikan bahwasannya harta dan jabatan tidak memiliki ciri hidup bahagia. Karena kebahagiaan apabila mendapat ridho dari Allah, dan salah satu cara untuk meraih ridho Allah dengan membahagiakan kedua orang tua kita. Ridho Allah fi ridho walidaini wa suftullahi fi suftil walidaini. Ridho Allah terdapat pada ridho orang tua, dan murkanya Allah terdapat pada murkanya orang tua. Hadis riwayat Tirmidzi. Oleh karena itu, mari kita bahagiakan kedua orang tua kita dengan cara mendoakannya. Allahumma ghfir lana dzunubana wa dzunuba walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah ya Rabbi, ampunilah dosa kami serta dosa ibu bapak kami. Sayangilah keduanya yang telah mendidik kami semua dari kecil sehingga dewasa. Hadirin, kesimpulan yang dapat kami sampaikan, kebahagiaan bisa diraih apabila mendapat ridho dari Allah, dan salah satu cara untuk meraih ridho Allah dengan membahagiakan kedua orang tua kita. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Beli buah ditambah kain, udah aja yang lain. Wallahu a'lam. Ihdina syiratal mustaqim. Wa akhiran undur maqala wa atamur maqala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang jam salam, mudah-mudahan cepat naik haji. Assalamualaikum
Sayyidina Muhammad amma ba'du. Alim ulama yang kami muliakan, Hadirin yang dirahmati Allah, salah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita manusia adalah kemampuan berbicara. seiring perkembangan zaman, kemampuan ini pun berubah menjadi berbagai macam fungsi, baik secara lisan maupun tulisan. Dalam hal ini, manusia dapat dibawa pada kondisi tertentu sesuai yang diinginkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu littaqullaha wa qulu qawlan sadida. Surah Al-Ahzab ayat 70. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Bu, Lanjut. memandang begitu pentingnya fungsi alat komunikasi, maka Islam memberikan perhatian khusus terhadap kemaslahatan umat. Terlebih di zaman now, manusia berada pada kondisi rawan di mana kita sedikit saja salah berbicara maka akan berdampak luas. Karena zaman ini merupakan zaman yang penuh dengan teknologi. Zaman sekarang atau era sekarang disebut sebagai era global village, di mana komunikasi dengan mudah. Bahkan kalau zaman dulu mau ada rapat RT, kita mesti datang kumpul untuk musyawarah. Tapi sekarang cukup dengan musyawarah di dalam grup WA. Betul apa betul? Teman-teman, Tapi maaf, zaman now bukan hanya lidah di mulut yang harus dijaga, tapi ada juga yang disebut sebagai lidah digital. Apa itu lidah digital? Mau tahu? yaitu perpanjangan dari lidah manusia modern yang berwujud keypad dan keyboard. Suaranya berwujud SMS karena terkadang banyak yang menggunakannya untuk hal-hal negatif. Apa itu SMS? Mau tahu? Suka maki-maki sesama, suka menebar hoax sesama, suka memfitnah sesama. Walaupun suara yang dikeluarkan hanya ceklak, ceklik, ceklak, ceklok, suara apa? Ceklak, ceklik, ceklok. Walaupun suara yang dikeluarkan hanya ceklak, ceklik, ceklak, ceklok, suara keypad dan keyboard, suara apa? Keypad dan keyboard. Suara saya. Tapi setiap yang keluar dari media maka akan dianggap benar dan nyata. Demikian yang diungkapkan dalam teori kultivasi. Maka, Bapak dan Ibu, ada beberapa petunjuk mengenai pemanfaatan alat komunikasi. Yang pertama, yang keberapa? Yang pertama. Hendaklah kita semua ketika menggunakan alat komunikasi berdasarkan alat pembicaraan yang berdasarkan kebenaran dan kemaslahatan umat. Jika tidak, lebih baik diam. Sebab dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah mengingatkan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Yang kedua, ketika kita menggunakan alat komunikasi secara lisan dan tulisan, baik di dunia nyata maupun sosial media, perhatikan, selain tepat sasaran, harus tepat waktu dan tepat kata. Sebab lisan adalah simbol perekat dari pribadi yang bersangkutan. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadis sulah. Yang jauh salah, mudah-mudahan tambah rezeki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iqra'us salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, salamun alaihi rafiqa syadi wa darati al-fatayati radal waladi ya dengan